Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan upaya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan, kita langsung membahasnya bersama dengan Iqbal Himawan dari kota Islamabad, Pakistan. Iqbal, selamat sore waktu Jakarta. Apa penyebab gagalnya upaya damai di Islamabad? Penyebabnya setidaknya bisa kita ambil kesimpulan ya Zilvia ya dari pernyataan terkini dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang baru saja ini mengupdate status di Telegramnya. Jadi ada sebuah statement yang dikeluarkan Araghchi yang baru saja tiba di untuk tepatnya di Saint Petersburg untuk dijadwalkan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin setelah sebelumnya bertemu dengan pejabat melakukan pertemuan bilateral di Muscat, Oman, dan setelah itu menuju ya, baik menuju ke Islamabad maupun Muscat ini disebut sebagai kunjungan bilateral. Dan khususnya untuk Pakistan, dia memberikan apresiasi bahwa negara ini, dalam hal ini Pakistan telah memainkan peran yang penting dalam upaya untuk memediasi Iran dan Amerika Serikat terkait dengan ketegangan yang terjadi akhir-akhir ini. Meski demikian, ini masih menjadi pernyataan Araghchi, ada beberapa perkembangan dalam negosiasi dan pendekatan yang salah serta permintaan yang berlebihan dari Amerika Serikat ini menghalangi suksesnya perundingan selanjutnya dalam mencapai tujuan. Meskipun tidak bisa dipungkiri ada progres yang dicapai akibat mediasi dari Pakistan. Nah, oleh karena itu Araghchi menyatakan penting untuk berkonsultasi dan juga mereview kembali terkait dengan situasi terkini dengan sahabat dekat dari Iran di Pakistan. Nah, ini juga disebut bahwa pihak Iran sudah memiliki waktu yang baik atau konsultasi yang membangun gitu dengan teman di Pakistan dan disebut sebagai trip yang successful atau perjalanan diplomatik yang sukses dan mencapai tujuan. Nah, sementara itu memang saat ini bolanya ada di kerangka kerja. Memang saat ini bolanya ada di kerangka oleh Amerika Serikat. Nah, kerangka kerja ini sebelumnya diberikan oleh Abbas Araghchi pada saat berkunjung ke Islamabad untuk yang kedua kalinya 2 hari. Ini rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Menlu Araghchi bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, kemudian juga Field Marshal Asim Munir. Berdasarkan pertemuan-pertemuan ini kemudian Araghchi menyampaikan poin-poin berupa written statement ini yang ditip oleh Fars News Agency. Negosiasi soal permasalahan nuklir dan juga kondisi di Selat Hormuz. Nah, namun poin-poin itu sekarang sudah ada di Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, tentu saja disampaikan oleh Pakistan sebagai mediator. Namun seperti kita tahu pernyataan terbaru dari Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kalau memang Iran berniat melakukan negosiasi, silakan telepon saja. Tidak usah menempuh perjalanan belasan jam untuk bisa berbicara. Nah, tentu ini mengundang pertanyaan tersendiri ya. Di saat banyak pihak mengupayakan dengan susah payah untuk bisa terwujud perundingan di Islamabad yang sudah disepakati semua pihak, tidak hanya kedua pihak, tapi juga banyak negara. Tapi ternyata ada statement yang seolah-olah menggampangkan, seolah-olah menunjukkan upaya yang sudah dilakukan oleh banyak pihak selama ini hanya tinggal telepon saja. Ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri, seberapa serius sebenarnya Amerika Serikat dalam menjajaki upaya diplomasi ini. Dan kemudian yang kedua pertanyaan selanjutnya juga pada saat gencatan senjata sudah diumumkan. Yang pertama 2 minggu, kemudian yang kedua ini diperpanjang tanpa batas waktu yang ditentukan. Tapi di sisi yang sama, Amerika Serikat masih melakukan blokade di Selat Hormuz. Padahal sebelumnya Iran sudah membuka Selat Hormuz tersebut. Ini juga menjadi pernyataan mengapa ada semacam tekanan dan juga ancaman dari pihak yang seharusnya beritikat baik untuk melanjutkan perundingan. Nah,
halangan-halangan inilah Sylvia yang sampai saat ini menjadi tantangan utama terkait dengan gagalnya perundingan Islamabad Talks tahap kedua ini. Namun yang jelas, uh, baru saja kami juga mendapatkan informasi bahwa ada percakapan telepon yang dilakukan oleh pihak Qatar dan juga Saudi Arabia. Ini mereka bertemu untuk membahas upaya uh, di kawasan untuk deeskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat karena dikhawatirkan akan terjadi perang lagi, gitu. Akan terjadi serangan-serangan lagi di antara Amerika Serikat dan Iran yang tentu saja akan berdampak kepada banyak negara. Itu yang saya akan sampaikan sejauh ini. Iqbal, selanjutnya mengapa Iran dari Islamabad justru memilih untuk pergi ke Oman? Baik, saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda, tapi mungkin ada satu poin yang bisa ditekankan ya, Sylvia. Ya. Ini terkait dengan mengapa Oman dalam hal ini dipilih menjadi pihak yang uh, diajak untuk membicarakan pertemuan terkini terutama di Selat Hormuz. Nah, jika kita lihat sejarahnya, track recordnya, rekam jejaknya, ini Oman ini adalah pernah menjadi secara historis ya, pernah menjadi mediator yang dinilai netral dan juga terpercaya dan dinilai sebagai pihak yang memungkinkan terjadinya diplomasi rahasia selama ini antara Tehran dan juga negara-negara barat. Jadi ini bukan yang pertama kalinya, ternyata Oman juga memiliki histori untuk menjadi mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang dinilai susah untuk menemukan konsensus atau titik temu begitu. Nah selain itu jika kita melihat secara letak geografis baik Iran maupun Oman ini mereka terlihat berseberangan ya di titik terdekat yang narrow passage, titik yang terdekat dalam Selat Hormuz tersebut. Sehingga secara letak geografis mereka berseberangan dan juga karena titik paling dekat tersebut ini memungkinkan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dekat. Nah, apa saja yang dibahas? Tentu ini sudah informasi besarnya mereka membahas terkait dengan perkembangan terkini yang terjadi di Selat Hormuz. Yang jelas, Oman juga ingin memastikan bahwa ada protokol untuk menjamin keamanan lalu lintas yang ada di Selat atau safe passage to the Straits. Ini artinya akan dijajaki kemungkinan-kemungkinan terkait dengan bagaimana menjamin kapal-kapal yang seharusnya bisa melewati Selat Hormuz namun harus terhambat atau terkendala karena pressure atau tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang belum ada jalur Selat Hormuz tersebut. Plus Iran yang juga saat ini juga masih menutup Selat Hormuz karena merupakan reaksi atau respon dari upaya Amerika Serikat tersebut. Nah, ini juga ada pembicaraan mengenai dengan upaya untuk memperkuat dukungan bagi Iran untuk tetap mengendalikan atau kontrol di Selat Hormuz. Sementara itu ini juga tentu ada upaya untuk menjajaki kemungkinan ini mungkin sudah dibahas sebelumnya dalam kerangka konstruksi yang sudah dibicarakan menjajaki kemungkinan untuk implementasi sistem pengenaan biaya atau semacam toll begitu dalam bahasa Inggris untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Nah, dan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tanggal 5 April 2026 lalu kita juga tahu pihak Iran dan juga Oman ini sudah melakukan pembicaraan di Papua. Di situ dibahas proposal dan juga visi bersama dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ini tentunya yang menjadi fokus utama ya dalam pembicaraan tidak hanya dengan Oman tapi juga banyak negara-negara lain yang menjalin komunikasi. Kemarin juga Menteri Menlu Arabci menjalin komunikasi dengan Menlu Turki, dengan Menlu counterparts yang untuk memastikan terkait dengan apakah ada kemungkinan yang bisa di opsi yang bisa dilakukan begitu untuk meredakan ketegangan di Islam Hormuz karena dampaknya sudah dirasakan oleh semakin banyak negara, namun tampaknya ketegangan ini masih belum berkurang sehingga saat ini bolanya ada di kerangka kerja yang berada di tangan di pihak Amerika Serikat. Itu diharapkan agar bisa menemukan setidaknya ada poin-poin kesamaan karena tentu ada banyak faktor, ada banyak poin yang bisa dibahas atau dibicarakan. Seperti kita tahu, diplomasi tingkat tinggi seperti ini, negosiasi tingkat tinggi seperti ini,
tidak mungkin, impossible dilakukan hanya dengan bertemu satu atau dua kali. Oleh karena itu diharapkan perang kerja ini bisa menjadi basis atau dasar untuk bisa menuju ke upaya perundingan tahap selanjutnya. Baik, Iqbal, satu lagi setelah dari Rusia, apakah Menlu Iran Abbas Araghchi akan kembali lagi ke Pakistan? Belum ada konfirmasi sejauh ini, karena mungkin sekali lagi dinamika ini terus terjadi ya. Karena mungkin yang kita lihat di permukaan, baik statement yang diberikan kepada media itu memang jadwal yang bisa dibilang protokoler, tapi lobby-lobby masih terus terjadi, masih dilakukan oleh pihak-pihak terkait, masih dilakukan oleh negara-negara sahabat yang juga concern, yang juga tentunya memiliki kepedulian agar kedua negara ini paling tidak bisa, mereka mungkin menyebutnya dengan istilah menurunkan ego untuk bisa setidaknya kembali ke meja perundingan. Oleh karena itu kita belum tahu, karena kunjungan kedua kemarin saja gitu ya, pada saat Araghchi kembali ke Islamabad, itu juga tadinya tidak ada dalam agenda atau tidak ada dalam jadwal. Jadi pada saat itu setelah memberikan proposal kata kerja yang akan diberikan atau draft kepada Amerika Serikat, kemudian dipastikan lagi dengan kunjungan keduanya ini pada saat bertemu dengan pejabat Pakistan yang dinilai bisa menjembatani dengan pihak Amerika Serikat. Jadi sejauh ini belum ada konfirmasi, namun kita berharap jika itu memang terjadi, diharapkan akan ada kemajuan yang signifikan dalam upaya perundingan yang susah payah diupayakan oleh kedua pihak. Baik, rekan Iqbal Himawan, terima kasih atas laporan Anda dari Islamabad, Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.